Miss, kamu ngalamin bersihin itu aku kan namanya takdir. Aku gak ngalamin buat kamu ya. Nah, jadi kamu kan tetap di sini, berarti ini takdir. Kemudian saya pasti Pagi anak-anak. Oke, kita mulai dari pertanyaan sederhana buat membuka kelas pada hari ini. Menurut kalian kesejahteraan yang Islam maksud sendiri atau Islam ajarkan itu bentuknya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Kalian ngerti nggak apa yang dimaksud dengan kesejahteraan dari yang Islam ajarkan di sini? Iya, Zara? bukan cuma soal materi, Bu. Ada hadis yang bilang sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Bukan cuma soal materi, Bu. Ada hadis yang bilang sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagus. Kalau kita lihat lagi nih di Quran surat At-Taubah ayat 60, zakat itu bukan sekadar ibadah finansial saja, tetapi ia adalah sistem distribusi, memastikan yang kekurangan tetap punya hak atas rezeki yang beredar. Berarti semacam dari pengaman sosial yang Tepat sekali. Dan ini konkret banget kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan nih. Di Quran surat Al-Ma'un bahkan mengaitkan menelantarkan yang lapar itu dengan penista agama itu bukanlah masalah yang kecil. Jadi, kalau kita pura-pura nggak lihat orang yang kesulitan di sekitar kita, itu masalah yang juga. Bisa dikatakan begitu juga. Miss, nggak kebayang ya kalau zakat bisa disalurkan dalam bentuk boba. Diam. Guys, kita belum mutusin tema proyek PAI. Aku kemarin ketemu info soal program infak pangan di masjid kampus. Kayaknya relevan deh sama topik kita. yang tiap Jumat itu. Aku pernah lihat sih, tapi nggak tahu detailnya. Iya, ngumpulin donasi buat mahasiswa yang lagi kesulitan finansial. Sistemnya anonim. Penerima nggak tahu siapa yang nyumbang. Gak ada rasa sungkan. Nah, itu spirit zakat yang benar. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 menyebutkan 8 ansab penerima zakat, termasuk yang terlilit kesulitan. Nah, kalau kita angkat nih jadi proyek, itu bisa sih masuk. Seharusnya bisa sih ya masuk dari berbagai sisi. Nah, setuju. Yang penting ada angle ceritanya, bukan cuma ekspresi dari doang. Katanya dia. Kalian sadar nggak? Nadia belakangan ini jarang banget kumpul sama kita. Iya, rapat himpunan kemarin aja dia tidak datang, padahal dia sekretaris. Chat telat dibalas, tapi waktu dibalas emojinya tetap banyak, jadi nggak ketahuan. Aku pernah lihat dia di warung deket kampus malam-malam. Tapi kukira dia lagi nongkrong aja. Atau mungkin bukan nongkrong. Kita perlu ketemu dia nggak sih? Tapi jangan terlalu kelihatan kalau kita tuh curiga. Nah, dia tuh paling peka kalau ada yang perhatiin dia lebih dari biasanya. Pasti dia langsung ngalihin pakai jokes. Ya udah, kita cari tahu dulu kalau gitu. Ya, sama-sama. Mbaknya bagaimana?
Nah tuh, aku duluan ya, nanti telat. Bebe aku. Jadi dia pura-pura udah makan. Bukan cuman itu, dia tuh pura-pura semuanya oke. Tapi ya, itu Nadia banget kan. Dia tuh tipe kalau jatuh, ketawa duluan sebelum orang lain lihat di jalan. Ironis sih. Padahal dia yang paling sering semangatin orang lain pas orang lain lagi down. Tapi giliran dia yang butuh malah disimpan sendiri. Mungkin ya, dia tuh takut kalau orang lain itu lihat dia kesulitan. Jadi mereka tuh nggak bisa bergantung ke dia lagi. Padahal itu ya dia bikin merasa berguna. Oke, tapi kita ngapain sekarang? Nggak bisa kita cuma diem aja sini. Kita bantu pastinya, tapi nggak bisa langsung kasih uang. Dia pasti nolak. Atau malah makin nutup diri karena ngerasa kita kasihanin. Setuju, bantuannya nih harus lewat jalur yang nggak ngerasa dikasihani gitu loh. Kita bantu pastinya, tapi nggak bisa langsung kasih uang. Dia pasti nolak, atau malah makin menutup diri karena ngerasa kita kasihanin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 bilang, infak dari yang terbaik, dan itu bisa berarti bukan cuma uang, bisa berupa kesempatan, waktu, dan koneksi. Nah itu, aku punya beberapa ide sih. Oke, kita list. Bukan duit, tapi yang kasih Nadia sesuatu yang bisa dia pegang sendiri. Pertama, beasiswa. Ada nih yang dari swasta masih buka sampai bulan depan. Nah dia memenuhi syarat akademik sih dari yang aku lihat-lihat. PK dia bagus. Aku bantu urus berkas sama esanya nanti ya. Aku pernah kok daftar kayak yang mirip gitu. Jadi aku tahulah dikit-dikit alurnya. Aku bantu urus berkas sama esanya nanti ya. Aku pernah kok daftar yang mirip-mirip gitu. Jadi aku tahulah dikit-dikit tentang alurnya. Oke, yang kedua les privat. Aku ada kenalan nih kakak tingkat yang lagi cari tutor matematika buat adiknya. Nah, bayarnya juga per sesi. Nah, dia jago tuh. Dan dia juga bisa nganggap itu sebagai kerja, bukan dikasih kan? Kita juga bisa bantu bikinin poster nggak sih? Sekalian promosiin di grup angkatan. Supaya tuh muridnya lebih dari satu. Sip, setuju. Ketiga, program infak pangan masjid kampus yang aku sebut tadi, sistemnya anonim. Penerima nggak tahu siapa yang nyumbang. Nah, itu yang paling sesuai sih sama spirit zakat. Hak penerima bukan belas kasih pemberi. Beasiswa, tes privat, infak pangan. Oke, not guys. Beasiswa, tes privat, infak pangan. Oke, not guys. Masalah terakhir, kita ngomong ke Nadia gimana? Begitu kita buka mulut soal ini, dia pasti langsung senyum lebar dan bilang, "Hah? Apaan sih? Kalian lebay." Kita temuin dulu di tempat dia kerja, biar dia gak punya ruang buat ngalihin kita lagi. Kelas, King. Uin kali. Kalian ngapain di sini? Mau makan? Nasi gorengnya enak loh, aku rekomendasiin. Serius deh, pesan aja, aku yang layanin. Nadia, kita tahu. Apa? Kalori nasi goreng di sini 300 kali. Nah, stop deh. Kita gak kesini buat ngasihanin kamu. Kita kesini karena kita gak mau kamu jalan sendiri terus. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Saling menolong dalam kebaikan itu kewajiban, Nat, bukan pilihan. Aku nggak mau kelihatan susah di depan kalian. Kita tahu, tapi kamu udah kelihatan dan kita itu di sini. Kita tahu, tapi kamu itu udah kelihatan dan kita tuh di sini.
Nah, dulu, aku tahu kau pasti capek. Kalian kenapa? Aku nggak mau orang-orang merasa harus kasihan sama aku, Nis. Kenapa? Karena kalau mereka kasihan, mereka berhenti lihat aku sebagai Nadia. Mereka lihat aku sebagai yang lagi kesusahan, dan aku nggak mau jadi itu. Tapi kamu boleh jadi keduanya, Nat. Nadia yang fun, yang tengil, sama Nadia yang lagi susah. Itu nggak saling menghapus. Aku tahu aku rasanya nggak punya tempat cerita, Nis. Makanya kalau ada yang lagi butuh didengar, aku selalu ada. Tapi giliran aku sendiri yang butuh. Kamu nggak tahu harus ke siapa. Takut jadi beban. Takut orang berubah cara lihatnya ke aku. Kita nggak berubah cara lihatnya. Kita cuma lihat kamu lebih jelas. Apa lagi namanya? Grup angkatan 2019 juga deh. Siapa tahu ada yang butuh. Grup angkatan 2019 juga deh. Siapa tahu ada yang butuh. Ya, tidak. Ya ini terlalu berat. Tidak tahu. Itu. Coba kamu pulang. Nah, banyak kan kayaknya tadi. Makan aja ya. Makasih, Bu. Kamu layak dapat ini, Nak. Ibu sudah lama menunggu untuk menuliskan ini untuk seseorang. Terima kasih, Ibu. Awalnya kami mengira kesejahteraan hanya soal angka. Seberapa besar zakat yang terkumpul, seberapa banyak yang tersalurkan. Tapi kami menemukan sesuatu yang lebih besar, bahwa ada orang yang lapar tapi tidak kelihatan lapar, dan ada yang kesulitan tapi terlalu bangga untuk bilang. Dalam Quran surat Al-Ma'un mengatakan bahwa menelantarkan yang membutuhkan bukan cuma masalah pangan, tapi itu juga soal gagal melihat siapa yang ada di sekitar kita. Maka ta'awun bukan sekedar perintah. Itu cara Islam mendefinisikan komunitas. Saling menolong bukan ketika diminta, tetapi ketika melihat ada yang perlu ditolong. Nah, kami juga belajar bahwa cara memberi itu penting. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 menekankan infak dari yang terbaik, dan itu bisa berupa kesempatan, waktu maupun kehadiran. Program infak pangan dan status yang kami angkat adalah contoh konkretnya. Sistemnya bersifat anonim. Penerima banyak hak tanpa harus menanggung rasa sungkan. Karena di dalam Islam, penerima zakat dan sedekah bukan yang perlu dikasihani. Mereka punya hak atas rezeki yang beredar. Itu berbeda. Perbedaan antara mengasihani dan memuliakan itulah hal yang kami pelajari. Kesejahteraan umat bukan ketika sebagian orang hidup nyaman, tetapi ketika setiap orang tahu ada yang akan menguatkan mereka, bahkan sebelum mereka minta. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalian tidak hanya memahami ayat, kalian menghidupinya di sini. Ya, hari ini gimana? Bukan tugas, bukan apa. Kamu gimana? Hari ini aku merasa nggak sendirian lagi, tapi anehnya itu udah cukup banyak. Lebih dari cukup? Terkadang orang yang paling banyak memberi adalah yang paling sulit untuk menerima. Bukan karena mereka tidak butuh, tapi karena mereka belum tahu bahwa menerima itu